Ivan melihat sebuah rumah besar di daerah pinggiran kota. Dia mengeset timer di jam tangannya sebelum melepas helm full face-nya. Aku sudah tiba di lokasi, ucapnya lewat earphone Bluetooth. Kami mendukungmu. Olive memberi isyarat kepadanya dengan cahaya pantulan dari dia dan suaminya berada di pos mereka yang berjarak beberapa meter dari rumah. Beri aku waktu 10 menit. Haris juga berkata, dia sedang berada di kota lain bersama pasukan elitnya, menangkap beberapa orang yang memiliki hubungan bisnis dengan Ray. Dengan begitu, dia tidak bisa memanggil anak buahnya sebagai rencana cadangan atau melarikan diri. Oke, mengerti. Mengangguk, Ivan mengeluarkan dan mulai menyelinap masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia, penjagaan di rumah itu ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan. Hanya terlihat beberapa orang yang berjaga di lantai 1. Ada apa dengan tuan muda hari ini? Dia mengamuk pada wanita itu. Dua pria sedang berbicara satu sama lain ketika Ivan bersembunyi di balik pilar. Mungkin dia benar-benar lapar untuk... Begitu dia turun ke ruang bawah tanah, dia tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari lagi. Adrenalin Ivan mulai berpacu ketika mendengar percakapan mereka. Jantungnya terus berdetak kencang dan dia merasa sangat marah sekarang. Mengobrak-abrik ranselnya, dia memasang perangkat di sana. Beruntung ingatannya sudah kembali, jadi dia mengerti tentang hal ini. Boom! Ledakan sedang membuat lubang lantai langsung menuju ke ruang bawah tanah. Tanpa penundaan, dia melompat ke dalam lubang tersebut dan masuk ke ruang bawah tanah. Dan tepat pada saat itu, sekelompok pria mengelilinginya. Apa kamu baru saja meledakkan sesuatu? Olive yang kaget bertanya melalui intercom. Ya, aku sibuk sekarang. Jika kamu punya waktu luang, datang ke sini dan bantu aku. Katanya sambil mulai bertarung dengan pria di hadapannya. Rosa dan Max sedikit tersentak setelah mendengar suara keras dari sudut ruangan. Sementara Ray menoleh untuk melihat sekelompok anak buahnya yang mengepung si penyusup. Walaupun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bisa melihat seberapa cepat pria itu menjatuhkan anak buahnya satu persatu dalam waktu yang singkat. Begitu Ivan berhasil melumpuhkan semua anak buahnya, dia menoleh ke tengah ruangan. Daddy! Davi berteriak dan langsung oleh Ray di bagian perutnya. Tidak! Ada apa denganmu? Teriak Rosa sambil mencoba merangkak untuk melihat kondisi putranya yang sudah. Melihat Davi diperlakukan seperti itu membuat darah Ivan semakin mendidih. Dia berlari ke arah Ray dan bersiap menyerangnya, tapi Max melindunginya. Melihat keduanya adu kekuatan, Ray tersenyum puas. Matanya berbinar melihat bagaimana Ivan bertarung dengan sahabatnya sendiri. Dia mengaguminya sejak pertama kali terjun ke dunia hitam. Boleh juga, kupikir kau adalah pria yang lemah. Max menyeringai di sela-sela bertarung. Kamu pikir aku akan membiarkanmu memukuliku seperti kemarin? Aku tidak siap waktu itu. Jangan salahkan aku jika aku sekarang. Ivan menyeringai juga setelah menendang perutnya kemudian melirik ke jam tangannya sekilas. Masih tersisa waktu 5 menit sebelum Haris meledakkan tempat ini. Dia menyerang lagi lebih cepat dari sebelumnya. Dia harus segera mengeluarkan anak dan istrinya dari sana.
Meraih kakinya, Ivan melompat telentang dan memutar kaki Max membuatnya menjerit kesakitan. Ini untuk pergelangan kakiku yang patah kemarin. Lalu dia kepalanya dengan keras ke lantai. Ya, setidaknya tengkoraknya sudah retak sekarang. Rosa membawa Davy ke pangkuannya. Anak kecil itu terluka parah. Dev, bertahanlah sayang. Ia gemetar saat melihat tubuh mungilnya yang berlumuran. Dev, bukankah kamu bilang ingin makan es krim, nak? Mami akan mentraktirmu, sayang. Rosa mulai menangis. Semua ingatan kilas baliknya muncul satu persatu. Bagaimana dia pertama kali menggendongnya, membawanya keluar dari rumah sakit. Bagaimana dia tidak tidur sepanjang malam hanya untuk memastikannya tidur nyenyak dan semua kebutuhannya terpenuhi. Meski dia memperlakukan Davy dengan dingin ketika masih bayi, tetapi sebenarnya dia benar-benar mencintainya. Selama 6 tahun terakhir, dia telah merawatnya. Jadi wajar saja baginya untuk mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Kondisi Davy semakin parah. Untuk yang kedua kalinya dia mengalami dan tubuhnya mulai bergetar. Itu membuat Rosa semakin panik. Ivan, cepat! Ivan berdiri dari tubuh Max yang baru saja dihantamkan ke lantai dan berlari ke arahnya. Bagaimana dia? Dia melepaskan ikatan Rosa. Dengan segera wanita itu memeriksa denyut nadi putranya. Tidak, kurang dari 1 jam. Dia menggelengkan kepala. Melihat kondisi Davy, Ivan merasa sangat terpukul. Dia menyalakan earphone-nya ingin menghubungi adiknya. Wisnu! Teriak Olive saat dia tiba-tiba muncul dari pintu belakang terengah-engah bersama Andre. Mereka harus berlari dari pos mereka ke ruang bawah tanah dalam waktu yang singkat setelah Ivan. Olive membantu Rosa untuk berdiri, sementara Andre menggendong Davy di lengannya. Mungkin ini adalah terakhir kalinya Rosa melihat wajah itu. Sembari berlalu, dia menoleh pada Ray yang juga dibalas senyuman kecil padanya. 4 menit, Cap. Andre berkata padanya sebelum mereka meninggalkannya di ruang bawah tanah dengan 1 orang yang tersisa. Katanya dan berlari ke arah Ray. Ray, dia tersenyum sinis. Bagus. Aku suka wajahmu sekarang. Ayo. Dia menghindari serangan darinya. Membalikkan tubuhnya, Ivan menggunakan kakinya untuk mengunci kepala Ray dan menjatuhkannya ke lantai. Gedebuk, keduanya jatuh ke lantai. Kau tahu, aku baru saja tidur dengan istrimu semalam. Ivan yang geram mengepalkan tinju di wajahnya, membuatnya terdorong menjauh. Dengan sedikit bergetar, Ray bangkit kembali dan menyeka di ujung bibirnya. Aku menyukainya. Aku menyukai istrimu. Dia tersenyum seperti seorang. Ivan mengeluarkan. Dia benar-benar muak dengan ini. Mendengar kata-katanya saja membuatnya semakin marah dan ingin menghancurkannya tanpa ada satu keping pun yang tersisa. Kupikir kau sudah cukup jantan bertarung denganku dengan tangan kosong. Tapi ternyata tidak. Dia menyeringai ketika melihat Ivan mengarahkan ke kepalanya. Ivan masih diam saja. Dia ingin menarik, tetapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang dari belakang membuatnya jatuh ke lantai.
tersebut terlempar ke arah Ray. Klik. Kali ini giliran Ray yang mengarahkan ke kepalanya. Ia berbisik di telinganya. Rosalind sangat menarik di ranjang. Dia terus menyerangnya menggunakan nama istrinya. Ivan yang sudah muak dengannya diam-diam mengeluarkan yang diberikan ayahnya. Kau pikir aku akan percaya dengan cerita omong kosongmu? Dia berbalik dan dengan cepat menusukkan pena ke lehernya sebelum menundukkan kepala. Dor. Ray melepaskan adalah Max. Dia terjatuh ke lantai tidak bernyawa. Sementara Ray berlutut perlahan. Dia menarik pena yang menancap di lehernya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Racun yang disuntikkan ke sistem tubuhnya membuatnya bergetar hebat sebelum jatuh ke lantai. Ivan juga nampak terkejut melihat cara kerja. Sebelum Ray terjatuh, dia membalikkan tubuhnya. Dan seperti yang dikatakan oleh ayahnya, tidak ada jejak racun atau penyebab kematiannya. Dia terlihat seperti baru saja mengalami serangan jantung alami. Bahkan titik di mana dia menancapkan penanya juga menghilang. Wisnu. Haris dari saluran intercom memanggilnya, membuatnya sedikit tersentak. Tunggu, beri aku 10 detik. Boom! Tepat ketika dia sudah keluar dari pintu, sebuah terjadi. Rumah itu oleh pasukan Haris. Keluar ke zona aman, Ivan melihat Rosa yang sedang dirawat di ambulan penyelamat di sisi jalan. Dia buru-buru berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Maaf, aku terlambat menemukan lokasimu, sayang. Dia mencium keningnya. Rosa membalas pelukannya. Davi. Dia tergagap. Memegang bahunya, dia bertanya. Apa yang terjadi dengannya? Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang. Dia menangis. Ivan segera mengeluarkan handphonenya dan menghubungi Gavin. Vin, pergilah ke Saint Elizabeth dan periksa putraku. Dia sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Kami akan segera datang. Katanya dan mengakhiri panggilan. Ivan meraih tangan Rosa lalu membawanya ke sepeda motornya. Nah, pakai ini. Dia melepas jaketnya dan memakaikannya pada istrinya itu. Setelah Rosa duduk di belakangnya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, dia menancapkan gas. Andre menatap Olive. Keduanya mengangkat bahu. Well, tugas kita sudah selesai, sayang.